Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia. Ini tarikan energi untuk bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik ya Scorpio, langsung aja kita mulai. Nah, di sana ada Two of Pentacles, ada energi dari The Chariot, ada Two of Wands. Berikut ada energi dari Queen of Pentacles reverse, ada Ten of Cup, kemudian di situ ada King of Pentacles reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Death. Nah, berikut di situ ada energi dari Ace of Cup reverse, Four of Cup reverse, kemudian ada Ace of Swords reverse, kemudian di situ ada Eight of Wands reverse, dan berikutnya di sana ada energi dari Five of Cup. Nah, nampaknya kamu memang sedang mencoba menutup diri ya dari si seseorang ini. Seperti kayak ada gambaran bahwa kamu mau mengakhiri relationship kalian. Walaupun tentu saja ketika pun sudah ada keputusannya kamu mau mengakhiri hubungan ini, tapi kayaknya nggak mungkin ya bisa sebegitu cepatnya di sana. Langkah-langkah untuk move on, untuk let go sudah ada kamu lakukan di situ. Nah, hanya saja masih sering juga gitu ya, kamu kayak merasakan sedihnya gitu ya. Aduh sayang banget hubungan ini tuh berakhir, waduh sayang gitu ya. Apalagi kalau hubungan kalian ini tuh ternyata sudah cukup lama seperti itu. Jadi kayak ada merasa sia-sia banget effortnya kamu selama ini, waktu yang sudah kamu berikan selama ini. Mungkin juga kayak duit, jangan-jangan juga sudah lumayan banyak yang kamu investasikan dalam hubungan kalian gitu ya. Atau ya kamu bisa aja menghitung kamu sempat melepaskan hal-hal baik demi karena mempertimbangkan si pasangannya kamu ini gitu ya. Tapi kok jadinya hubungan seperti saat sekarang gitu loh ya. Jadi kayak yang ini loh, bawaannya itu tuh sedih gitu ya. Jadi sampai rasa bahagia pun untuk beberapa kaum Scorpio, rasa bahagia di saat ini tuh agaknya sulit untuk kamu alami gitu ya. Mungkin saja di sini bahkan jatuh ke ke level putus asa gitu ya. Jangan-jangan kamu sekarang itu ya bulan April ini tuh macam sering kamu self talk ya, kayak misalnya bilang bahwa kamu malang banget jadi Scorpio gitu ya, kok hidup asmara percintaannya gagal terus gitu ya, kok kayak seperti takdirnya kamu itu tuh hanya jadi wanita atau pria yang tersakiti saja gitu ya. Jadi ya beberapa pakai alirannya cepat kayak gitu kan. Derita cinta tiada akhir gitu ya. Mungkin juga kamu hitung-hitung dari pengalaman-pengalaman kamu masa lalu. Aduh kok banyak sepetnya gitu. Manisnya cuma sekejap, tapi kemudian gagal sepet aja gitu ya. Mungkin kamu juga bahkan kayak ngerasa bahwa aku nih loh sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan, tapi kok gini ya bagiannya aku ya. Situ ya. Macam kamu nggak habis pikir gitu loh tentang kemalangan demi kemalangan yang kamu alami, kegagalan demi kegagalan yang kamu alami dalam hubungan asmara percintaanmu. Ini karmanya aku, karma apa lah ini gitu ya, mungkin untuk beberapa. Karmanya apa lah ini, kok aku harus menanggung derita cinta ya gitu. Dan untuk saat ini tuh bahkan menyayangi diri kalian sendiri aja bisa-bisa kalian agaknya merasa kesulitan, macam gak ada lagi yang bisa dirayakan dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi andaikan pun kalian ini tuh duitnya banyak misalnya begitu ya, tapi kok seolah-olah duit banyak ini tuh ndak ada artinya
gitu loh. Nggak ada artinya. Tuh ya, kalian orang sukses, jabatannya bagus, bisnisnya mantap gitu ya. Mungkin studinya kamu ini tuh orang yang sekolahnya udah tinggi gitu ya. Sebenarnya mungkin kehidupannya kamu untuk sektor lain ya baik-baik aja gitu ya. Jangan-jangan untuk beberapa kaum Scorpio. Tapi perihal tentang urusan cinta yang saat ini tuh memberikan rasa empedu yang pahit bagi kamu, udah ambiar semua, ambiar. Ya. Jadi kamu bisa tidak bergairah belakangan hari ini, mau ngelakuin ini, mau melakukan itu tuh bawaannya yuk males-males aja, gitu ya, males aja. Nah kadang-kadang mungkin kamu kayak yang pengen coba gitu loh ya, untuk trigger si seseorang ini biar dia lebih interaktif lagi sama kamu. Kamu ingin membuat dia itu tuh jatuh cinta kepada kamu lagi gitu ya. Tapi ya jangan-jangan kamu belum melihat effort dari upaya triggernya kamu itu memberikan hasil gitu loh. Belum kamu lihat sampai sejauh ini di sana ya. Dan memang situasi yang tidak baik-baik saja ini tuh nampaknya hanya kamu aja ini ya yang mengalaminya. Jadi yang sering sedih-sedihnya, bahkan yang pakai adegan nangis-nangis gitu ya, nampaknya itu tuh hanya kamu saja gitu. Kalau dianya enggak juga ya. Mari lihat, setidaknya untuk di bulan April ini, nggak tahulah bulan-bulan selanjutnya seperti apa kondisi emosionalnya dia gitu ya. Tapi kalau untuk di bulan April ini belum ada sih, misalnya dia meratapi hubungan kalian yang sedang tidak baik-baik saja ini gitu ya. Belum ada di sana. Jadi yang kayak ketidakpuasannya kamu secara emosional sangat amat besar. Sangat amat besar. Dan kamu bisa bingung gitu, apa yang harus kamu lakukan, sikap apa yang harus kamu ambil gitu. Kalaupun ada orang di saat ini yang ngasih kamu solusi ya, bisa-bisa solusinya itu tuh masuk kanan keluar kiri. Bisa-bisa. Itu ya. Beberapa ya diam gitu ya. Banyakan diam saat ini. Diamnya itu tuh bingung juga mau nanya apa, karena lagi mumet gitu loh ya, lagi mumet, lagi kalut aja di sana. Saking kalutnya nggak bisa curhat. Memang begitu dia fasenya ya, fase ada beberapa orang itu kan mau dia itu tuh merasa tidak bahagia, merasa tertekan, tapi mau untuk curhat itu tuh ada masanya gitu loh. Awal-awalnya itu tuh mumet sendiri aja dulu. Ada begitu ya. Dibawakan mau dialami sendiri aja. Nah, tapi ketika kamunya itu tuh mengalami sendiri, ya makin-makin down. Mari nampak ya. Makin-makin down. Karena mungkin kamu kayak menarik diri gitu ya. Jadi dalam kesendiriannya kamu datang banyak pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang tidak bahagia itu. Jadi kayak menguras energi hidupnya kamu. Mari lihat. Tuh ya. Ya, beberapa barangkali ketika down seperti ini ada sesekali di situ tuh keinginan untuk cepat mendapatkan pengganti dari kehadiran si ayang bebeknya kamu ini. Cuman mau mencarinya ini tuh jangan-jangan kamu juga bingung bagaimana caranya. Tuh ya. Kayak beberapa cukup naif di situ ya, orang-orang Scorpio semacam yang ingin gitu ya, gedebuk gitu. Atau digulingkan oleh Tuhan seseorang dari langit sana gitu ya. Digelindingkan gitu ya untuk hadir ke hadapannya kamu. Memberikan rasa bahagia, memberikan kamu sensasi gitu ya,
bahwa ya mencintai itu tuh tidak selamanya pahit gitu loh. Nah di sana tuh kan pengen ada yang segera mengisi hidupnya kamu, saking tidak bahagianya, berharap kayak ya itu ada pangeran berkuda putih gitu kan, datang assalamualaikum ke depan pintu rumahmu gitu kan. Di sana tuh. Jadi mau untuk jangankan mau untuk bahagia gitu ya, mau untuk tenang saja pun nampak-nampaknya agak sulit kalian untuk di bulan April ini gitu ya. Terlalu cepat gitu loh datangnya kesedihan itu. Mungkin kalian kayak berusaha, udah deh aku upayain, aku bahagia tanpa dia, aku baik-baik saja dalam hubungan ini gitu ya, aku bisa. Baru kalian 2 menit bilangnya kamu bisa bahagia, udah langsung datang egonya kamu, pemikiran dari egonya kamu. Seperti yang kayak, apa iya kebahagiaan itu tuh memang masih ada menjadi bagian dari hidupmu? Aduh, langsung down lagi. Kayak gitu ya. Mau pergi nggak mampu, mau balikan rasa-rasanya nggak bisa gitu ya. Jadi kayak terjebak dalam situasi ketidakpastian. Teman-teman yang zodiaknya di situ itu Scorpio ya, Sun, Moon, Rising, Venusnya ada di Scorpio, macam terjebak, maju salah, mundur juga salah, balik juga salah gitu ya. Nah kalau dilihat dari seseorang ini, memang jika kamu mengharapkan komitmen dari dia, agaknya susah itu ya, agaknya susah. Mari nampak, walaupun kalian ini tuh senyata-nyatanya sudah berada dalam hubungan rumah tangga itu ya, tapi kok menjadi suamimu atau menjadi istrimu sebagaimana keidealannya kamu, nampak-nampak seseorang ini tuh kurang mau. Mari lihat ya. Dan ini nampaknya fase-fase dia memang akan menutup diri dari kamunya. Ini masa transisi nih ya, masa transisi untuk membuat hubungan kalian ini tuh berakhir, beneran berakhir sebagai sepasang kekasih. Jadi kalau yang berumah tangga hanya tunggu waktu aja ini, rumah tangganya bertemu di, kamu dan dia bertemu di pengadilan ya, untuk menggugurkan status suami istri ini. Hanya tunggu waktu di sini. Mari lihat ya. Kalau kalian hubungannya ya pacaran, mari lihat hubungan pacaran ini ya stuck hanya di hubungan pacaran. Kalau kamu mengharapkan relationship yang long term dengan dia, ini orang belum mau itu ya. Tertarik sama kamu, senang sama kamu, iya ada, tapi hanya sebatas di situ. Ketika kalian berinteraksi ya, entah itu tuh masih baru ataupun sudah lama kalian dalam hubungan pacaran, seseorang ini tuh menilai kemampuannya dia menjadi pasanganmu, kebisaan kamu menjadi pasangannya dia, dan dia lihat kok kayak belum cocok, belum ideal gitu ya. Kayak misalnya dia tuh merasa, aduh, ini contoh aja, aduh Scorpio ini tuh agaknya kayak gampang moodnya swing misalnya. Menghadapi orang yang moodnya swing ini tuh aku mumet ini, nggak pandai aku, nggak bisa aku, nggak tahu aku apa harus aku lakukan. Aduh kalau ini hubungannya jangka panjang, berat bos. Gitu ya. Misalnya kayak kamu punya ketergantungan secara mental dan emosional atau bahkan finansial ke dia, dia rasa dia masih belum mampu menjadi provider kamu gitu loh, sebagai orang yang mengambil tanggung jawab dalam urusan mental, emosional ataupun finansialnya kamu. Belum mampu dia.
Ini orang kayak tahu-tahu diri lah gitu ya. Nggak mau dia juga kayak nekat-nekat memaksakan diri untuk kelihatan gagah, untuk kelihatan baik, untuk kelihatan hebat di matanya kamu. Gitu, nggak perlu dia validasi dia jadi Wonder Woman atau Superman gitu ya. Bagi kamu, nggak butuh dia validasi itu. Nah, kalau dalam rumah tangga, dia merasa bisa terlalu banyak kekurangan dalam rumah tangga kalian. Terlalu banyak. Gitu loh. Sementara ya dia tahu bahwa, atau dia merasa gitu ya, bahwa dia sudah cukup memberikan kesempatan bagi dirinya dan bagi dirimu untuk membangun relationship seperti apa yang dia inginkan. Tapi kok kayak sampai saat ini dia rasa yuk gagal gitu ya. Hampir-hampir dari semua sektor gagal. Misalnya dari sektor finansial, wah gagal gitu ya. Mungkin dia merasa dia masih mumet juga mikirin tentang duit dalam rumah tangga kalian gitu. Rasa aman, nah ini dia nggak dapat gitu ya. Jadi kok ini orang merasa tertekan banget gitu loh dalam rumah tangga sama kamunya. Dan dia merasa bahwa ya hidupnya dia kalau gagal berumah tangga sama kamu, hidupnya dia masih ada babak selanjutnya. Ya udah, daripada spekulasi berlama-lama lagi gitu ya, buang-buang waktu, buang-buang energi sama kamu, ya mendingan dia perlahan-lahan gitu ya membuka chapter baru hidupnya dia. Itu yang kali ini chapternya itu tuh tidak lagi didampingi sama kamu. Di situ. Atau barangkali ternyata seseorang ini terutama kalau kalian LDRan ya. Kalau LDRan nampak-nampaknya mungkin saja kamunya itu tuh belum tahu statusnya dia. Gitu ya. Jadi kalau kalian LDRan, ini bukan hanya kamu satu-satunya orang dalam hidupnya dia ya. Ada person lain, ada makhluk lain ya, wanita lain atau pria lain. Ada dalam hidupnya dia. Dan nampaknya dia merasa lebih pasti dengan orang itu daripada dengan kamu. Setelah dia hitung-hitung ya, setelah dia timbang-timbang, wah kok kayaknya masih lebih mantep yang di sana ya. Seperti itu. Ya. Iya sih, dia nggak akan ujuk-ujuk ya di bulan April ini seperti jentikan jari gitu, mau main kabur aja dari hidupnya kamu, ya nggak kayak gitu juga kan. Ada ininya, progresnya gitu kan. Ada masanya benar-benar dia close diri dari kamu. Ada. Jadi kayak seseorang ini tuh mari lihat-lihat menjalani hubungan sama kamu separuh hati. Gitu ya. Ini tuh sudah cukup lama lah menjalani ini tuh separuh hati. Gitu. Ya, udah cukup lama. Misalnya kalau kalian ternyata sudah dalam relationship ada 3 tahun, 2 tahun, hanya tahun pertamanya itu tuh dia mau serius sama kamu. Tahun kedua dan tahun ketiga sudah tidak ada lagi di situ. Gitu ya. Misalnya kalian berhubungan 5 tahun sudah gitu ya. Hanya 1,5 tahunnya itu dia serius. 3,5 tahun berikutnya udah mulai dia kayak nemuin alasan-alasan untuk tidak all in, all out, apa itu istilahnya ya, dalam relationship dengan kamu. Dan ya untuk saat sekarang memang macam yang siklus hubungan gitu ya antara kamu dengan dia, ya itu tuh memasuki siklus penutupan lah di sana. Oke? Baik. Jadi ya mau nggak mau kamu ya belajar lah ya menerima bahwa tidak semuanya hubungan yang sudah diusahakan itu tuh akan bisa bertahan selamanya. Sebab ada 2 orang yang bermain dalam relationship ini, andaikan pun kamu mau tapi dia nggak mau, lah bagaimana? Gitu ya, di sana. Walaupun kamu bilang, yo kamu sudah berupaya mati-matian, kamu udah berusaha ekstra gitu, tapi ya anggap aja lah itu tuh hanya sebagai pelajaran kamu membentuk dirimu menjadi pasangan yang baik gitu ya.
untuk nanti dia yang memang ditakdirkan membangun hubungan jangka panjang bersama kamu. Oke, Scorpio, mari tarik ini koin, kita cari tahu kepada Scorpio mana bacaan ini disampaikan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan menunjukin zodiaknya dia aja ya. Mari awali dari inisial G, ada gula, T, ada telur, W, ada wanita, P, ada pria, H, hati, B, ada beruang, V, ada vitamin, K, kita, L, ada lagu, J, ada juara, U, usia, D, ada dalam. Baik, masuk kita ke zodiak. Ada Scorpio di sini, energi Scorpio lagi, Sagittarius hadir, Virgo ada, Capricorn, Pisces di sini, Cancer masuk, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Aries. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.